Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan ini ingin mempresentasikan mengenai hadis pada periode Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Sebelum memasuki ke materi, kelompok kami beranggotakan 1. Anissa Juliana, 2. Dika Sofyan Aroyak, 3. Lucy Felita Putri, 4. Konita Azahra, dan 5 yaitu Suci Trimawarni. Latar belakangnya adalah hadis awalnya dilarang ditulis agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Daya ingat sahabat masih murni dan penulisan hadis sangat minim pada masa Nabi dan sahabat. Selanjutnya, aktivitas tulis-menulis sebelum dan awal Islam sudah dikenal pada masa jahiliyah, yaitu dengan syair, sejarah, dan surat menyurat. Setelah kenabian Muhammad, sekitar 50 orang menulis wahyu dan urusan pemerintahan, dan tulis-menulis berkembang pesat pada masa awal Islam. Dalil larangan penulisan hadis ada 3. 1. Janganlah kamu sekalian menulis apapun dariku, kecuali Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. 2. Nabi tidak mengizinkan sahabat menulis hadis. 3. Dikhawatirkan terjadi kerancuan dengan Al-Quran. Pembolehan penulisan hadis ada 3. 1. Abdullah bin Amr bin Al-As mencatat hadis, diizinkan Nabi. 2. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Anas bin Malik. 3. Abu Hurairah, Abdullah bin Amr mencatat, aku tidak. Memahami 2 versi hadis ada 3. Larangan muncul lebih dulu, pembolehan setelah sebab larangan hilang. 2. Larangan bersifat umum, pembolehan untuk yang mampu membedakan Al-Quran dan hadis. 3. Tujuan utama, menghindari kerancuan penulisan. Untuk selanjutnya yaitu penulisan hadis pada masa Nabi dan sahabat. Dalam penulisan masa ini bersifat individual atau saifah. Beberapa sahabat yang memiliki saifah yaitu Sa'ad bin Ubadah, Samrah bin Jundad, Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik. Metode pada penulisan masa ini belum teratur dan skalanya masih kecil. Penulisan hadis pada masa Nabi sampai masa tabi'in. 1. Melalui talaki atau pertemuan langsung dengan sahabat. 2. Contoh Shahifah as-Shahihah karya Hamman bin Munabih. Dan yang ketiga, mulai banyak penulis dan catatan hadis tersebar. Selanjutnya untuk perekaman hadis pada masa Az-Zuhri. 1. Dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kedua, Az-Zuhri diperintahkan menulis hadis secara sistematis. Dan yang terakhir, ketiga, sebelumnya penulisan hanya usaha individual sederhana. Metode penulisan hadis masa Az-Zuhri model musanafat. Yang pertama, hadis dikumpulkan bertema atau bab. Yang kedua, contoh kutub al-sunan al-muwatta. Yang ketiga, model al-masanid. Yang keempat, hadis dikumpulkan berdasarkan sahabat periwayat. Yang kelima, contoh musnad Ahmad bin Hambal. Yang keenam, model al-sohah. Yang ketujuh, hanya hadis sohih disusun sistematis. Dan yang kedelapan, contoh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan 4 kitab lainnya al-kutub al-sittah. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, larangan penulisan hadis karena kekhawatiran tercampur Al-Quran. Yang kedua, penulisan hadis berkembang setelah sebab larangan hilang. Dan yang ketiga, kodifikasi hadis berkembang dengan berbagai metode, musanafat, masanid, dan sohah. Yang terakhir, penulisan dan pengumpulan hadis skala besar dimulai masa Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami memohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.